Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bio, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya pada sehat-sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita hadir nih di program kolaborasi antara Bioskop dan Kominfo yaitu Biocast. Bersama saya Anissa Nulan Fadilah yang akan menemani Sobat Bio pada kesempatan kali ini. Nah, pada episode kali ini kita itu ngambil tema yang sangat relevan nih sama generasi muda kali ini, yaitu kewirausahaan untuk generasi muda, peluang dan strategi kesuksesan. Nah, tentunya pada kegiatan kali ini saya itu nggak sendiriin. Nah, di sebelah saya sudah ada Bapak Dr. Insinyur Henry Bustaman MS yang akan menemani kita dan juga tentunya akan berbagi pengalaman, wawasan, dan inspirasi menarik dari beliau. Halo Bapak, gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, ya, sehat dan kuat ya. Nah, Bapak Henry ini yaitu adalah dosen dari salah satu fakultas pertanian yang mana Bapak ini aktif mengembangkan kewirausahaan ya Pak, terutama itu di bidang biologi ya Pak. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama nih Pak, atau pembahasan yang utama, saya mau tanya-tanya sedikit nih Pak sama Bapak. Untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, Bapak ini kan sudah memulai kewirausahaan ini dari kapan sih Pak? Apakah minat itu muncul saat Bapak sedang kuliah atau minat itu sudah ada saat Bapak sudah bekerja? Oke, terima kasih ya. Kalau berbicara mengenai kegiatan kewirausahaan ya, saya telah memulai waktu kuliah S1 dulu ya. Saya kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang ya. Kegiatan saya utamanya dulu untuk kewirausahaan adalah dengan memanfaatkan potensi dari ilmu ya. Potensi ilmu, salah satu ilmu saya adalah di bidang bercocok tanam ya. Nah, waktu itu saya ingat sekali saya punya beberapa kegiatan ya. Satu, saya suka menanam tanaman hias ya. Nah, nanti tanaman hias itu kita sewakan. Sewakan untuk orang acara, juga kita sewakan pada beberapa gedung ya, beberapa gedung BUMN yang ada di Padang waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga memanfaatkan areal kos saya ya. Saya kos di Padang, kemudian punya halamannya saya tanami dengan rumput Jepang ya. Tahu rumput Jepang ya? Iya. Itu rumput hias. Nah, biasanya saya tanam itu. Nah, biasanya itu saya jual untuk orang-orang yang baru membangun rumah. Jadi untuk tamannya. Ya, kalau waktu itu ya kita meteran jualannya, mungkin kalau sekarang setara harganya 100.000 per meter. Nah, itu ya, itu salah dua kegiatan kewirausahaan yang saya mulai. Mungkin saya mulai waktu itu semester 3 ya. Ketiga waktu itu. Berarti minat Bapak ini sudah muncul pada saat masih bisa dibilang masih belia atau masih remaja lah ya Pak? Ya, itu motivasinya karena kita dari keluarga tidak mampu ya. Nah, saya bersaudara banyak. Jadi kalau mau kuliah memang harus dari apa? Dari usaha kita sendiri. Nah, jadi itulah kewirausahaan itu bagaimana saya berusaha untuk memenuhi kehidupan kita. Oke, baik. Nah, tadi kan udah cerita-cerita awal
membentuk kewirausahaan nih Pak. Nah tentunya selama Bapak menjalankan kewirausahaan ini pastinya ada pengalaman yang menarik nih, yang bisa Bapak bagikan kepada sobat Bio. Kalau boleh tahu, ada nggak sih Pak pengalaman yang paling menarik dan paling berkesan nih bagi Bapak selama menjalankan kewirausahaan ini? Oke, kayaknya semuanya berkesan ya, semua berkesan, semua menarik ya, karena saya biasanya orientasinya ya, tiap mengerjakan sesuatu atau dapat ilmu, saya usahakan itu untuk terampil ya, dalam hal produksi dan produknya bisa untuk dikomersilkan ya. Nah, sebagai contoh, saya akan mengambil jurusan hama penyakit tumbuhan ya, yang bekerja dengan salah satunya dengan mikroba. Nah, di situ dari mata kuliah bakteri ya. Nah, saya mencoba memproduk ya bakteri mungkin sebagai bahan pangan, sebagai agensia hayati ya, ataupun terbatas dari setelah isolasi kita mendapatkan koloni. Nah, sebenarnya itu bisa dijual juga. Nah, ya. Jadi lebih banyak mengayakan diri ya ke produk-produk dari masing-masing mata kuliah atau bidang ilmu yang saya ambil. Oke. Nah, tadi kan kita udah dengar nih sedikit cerita dari Bapak. Tapi sebelum itu kita ini mau tanya juga nih Pak. Menurut Bapak gimana sih Pak makna kewirausahaan ini dalam era generasi sekarang? Era digital lah kalau bisa dibilang. Apalagi nih pada kata orang itu era Gen Z lah, zaman Gen Z. Ya, kalau untuk kewirausahaan untuk era sekarang itu sebenarnya kita masih bisa mengadopsi ya konsep-konsep kewirausahaan yang lama, yaitu berawal dari bagaimana kita bisa memanfaatkan pertama memanfaatkan atau mencari peluang usaha ya, kemudian memanfaatkan peluang usaha itu sendiri ya dengan kreativitas dan inovasi ya, inovasi. Nah, itulah biasanya kreativitas dan inovasi untuk menjawab permasalahan itu akan menghasilkan produk, barang, dan jasa. Nah, jadi untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, namun sekarang kayaknya lebih luas ya, lebih luas ya, terutama masuk ke era digital atau internet ya. Nah, sekarang banyak sekali ruang-ruang kewirausahaan itu yang tidak perlu hal fisik. Ya, sebagai contoh, kalau kita mau berbisnis ya, nggak perlu punya toko, ya, nggak perlu punya punya tempat, ya, waktunya terbatas 24 jam di mana saja. Jadi di mana saja, kapan saja kita bisa memulai bisnis. Nah, gitu ya kewirausahaannya. Jadi menurut Bapak untuk kewirausahaan di era sekarang ini udah cukup mudah ya Pak, karena perkembangan zaman ini yang udah sangat berkembang pesat. Ya, sebenarnya kalau saya nilai ya sangat mudah ya. Kita mudah sekarang mendapatkan informasi ya, terutama informasi peluang-peluang usaha ya. Kemudian kita juga mudah untuk menjawab permasalahan dengan menghasilkan produk, barang, atau jasa ya. Belajar aja kita di internet kan gitu. Dan juga mudah ya mencari link-link pemasaran. Nah, itu ya kemudahannya sekarang ya. Benar banget nih. Selanjutnya nih Pak, kan untuk generasi sekarang itu banyak banget nih anak-anak muda itu yang mau mencoba Pak, dan juga ada mungkin sudah terpikir nih idenya mau memulai kewirausahaan apa. Tapi tentunya banyak juga yang takut gagal gitu Pak. Bapak ada nggak sih tips and trick nih Pak, biar anak muda itu nggak takut gagal dalam mencoba kewirausahaan itu? Oke, saya rasa pertama harus diawali dengan motivasi dulu, ya. Jadi kita harus menanamkan motivasi pada generasi muda. Mereka mau jadi apa untuk di masa depannya, atau untuk menjadi siapa di masa depannya, ya. Kemudian kita berangkat dari permasalahan utama sekarang ya, terutama untuk baik lulusan sekolah ya, lulusan SMA, SMK, atau lulusan perguruan tinggi ya.
Nah, itu masalah utamanya adalah lowongan kerja yang tidak mencukupi ya dari lulusan tersebut ya. Nah, jadi mau tak mau ya salah satu solusi ya, solusi yang paling saya kira paling real ya, paling real, paling nyata adalah arahnya ke Kewirausahaan. kewirausahaan ya. Nah, kita tanamkan dulu itu ya. Nah, kalau kita bisa melihat ya, bisa melihat membandingkan. Misalnya kita menjadi pekerja ya, jadi lulus perguruan tinggi menjadi pekerja, berapa pendapatan kita ya. Nah, kita bandingkan kalau kita jadi pengusaha, berapa pendapatan kita ya. Nah, mestinya motivasinya pertama dulu ya. Jadi kalau bisa seperti mahasiswa yang baru masuk perguruan tinggi, nah mungkin bisa kita tanamkan orientasi mereka itu apa ya. Jadi jangan orientasi itu setelah lulus ingin jadi PNS ya, pegawai kan gitu ya. Tapi kalau bisa diputar ya orientasinya. Kalau bisa untuk menjadi wirausaha. Jadi selama mereka belajar ya baik di sekolah menengah atas atau di perguruan tinggi, mereka akan terampil ya, akan memperoleh keterampilan dalam menghasilkan produk, barang atau jasa untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Dan nantinya sekaligus produk dan jasa itu bisa menjadi bisnis atau karir masa depan mereka yang menghasilkan ya pendapatan yang cukup untuk membiayai kehidupan mereka. Ya. Jadi awali demikian. Jadi tipsnya itu harus tertanam dulu motivasi yang kuat ya Pak, dan juga mungkin jangan pantang menyerah. Oke. Nah, terus tuh Pak, menurut pandangan Bapak, kewirausahaan apa nih yang cocok untuk mahasiswa ataupun lulusan dari pendidikan biologi? Mungkin ini Sobat Bio nih pada bertanya-tanya, mereka tuh harus mulainya dari apa sih untuk kewirausahaan itu? Secara umum ya, sesuai dengan latar belakang pendidikan. Kalau bisa kewirausahaannya berlatar belakang iptek dari masing-masing mahasiswa tersebut. Ya. Nah, sebagai contoh mahasiswa dari pendidikan biologi ya, saya kira ada dua ilmunya di sini kan. Pertama ilmu biologi, kemudian ilmu pendidikan. Nah, secara umum mahasiswa pendidikan biologi hanya kuat dalam bidang ilmu pendidikannya, benar nggak? Ya. Nah, tapi lemah dalam keterampilan bidang ilmu biologinya. Nah, itu lemah ya. Lemah Bapak maksudkan apa? Misalnya mampu nggak dari satu mata kuliah yang ditempuh, misalnya mata kuliah zoologi. Nah, dari mata kuliah mampu nggak kita menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bernilai komersil? Nah, kalau bisa, itu yang diterampilkan. Jadi mahasiswa jangan hanya pengetahuan aja, ya, jangan pengetahuan aja, ya. Saya kira di biologi, mahasiswa biologi, pendidikan biologi itu banyak pengetahuannya aja, ya. Itu yang nanti akan ditransfer ke siswanya nanti ya, kalau dia bekerja, kan gitu, ya. Tapi secara dasar, misalnya di biologi kan utamanya ada 3, ya. Pertama tumbuhan, yang kedua hewan, yang ketiga mikroba. Oke? Nah, mahasiswa pasti mengambil 3 mata kuliah tentang ini, pasti kan? Nah, mampu nggak? Misalnya kalau kita belajar tentang hewan, ya apa tuh mata kuliah? Mungkin zoologi lah ya. Zoologi mampu nggak kita untuk membudidayakan hewan itu sehingga bisa beranak pinak menjadi produk yang bisa kita jadikan sebagai bisnis. Nah, itu demikian juga tumbuhan ya. Saya melihat ada beberapa teman di sini udah mulai ya dengan tanaman hidroponik, dengan budidaya jamur dan sebagainya. Nah, itu kan menjadi produk. Nah, kalau bisa dari mengambil satu mata kuliah minimal kuasai satu keterampilan. Misalnya dari mata
kuliah mikologi ya. Nah, mahasiswa mempunyai keterampilan untuk produksi atau budidaya jamur, keterampilan dalam menghasilkan bibit jamur, keterampilan dalam membuat backlog ya, dan bisa untuk dijual. Nah itu ya, kalau Bapak inginkan gitu ya. Jadi kalau bisa kewirausahaan ini udah dilibatkan dari awal, gitu ya. Oke. Berarti nih Pak, untuk kewirausahaan yang cocok untuk mahasiswa pendidikan biologi itu, yang pertama itu harus dikuasai dulu. Apa sih yang mau dijadikan wirausaha, lalu itu bisa dikembangkan. Ya, Oke. ipteknya ya. Kuatkan iptek, jangan pengetahuan aja. Tapi kalau bisa sampai Keterampilan. terampil ya, terutama terampil dalam menghasilkan produk, barang, dan jasa. Nah, contoh kalau kita kan ada tuh mata kuliahnya, ada nggak sih biologi molekuler? Nah, mungkin ada ya. Bagaimana kita mengidentifikasi suatu spesies ya, tumbuhan, mikroba, tapi dengan molekuler. Kalau di manusia, contohnya mereka tes DNA, cocok apa tidak? Ya kan? Nah, kalau bisa mahasiswa ini terampil ya, bagaimana menganalisa DNA, bagaimana men-sequencing ya. Jadi nanti setelah tamat dia bisa mendirikan satu jasa laboratorium. Nah, gitu loh. Arahnya itu ya. Nah, tapi awalnya dia terampil nih ya. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau bisa lagi ditambah dengan kewirausahaan atau bisnisnya ya. Mungkin di satu mata kuliah, di ujung mata kuliah kita akan belajar bagaimana memproduksi suatu produk biologi, kemudian bagaimana cara kita memasarkannya untuk memanfaatkan peluang pasar. Nah, kalau bisa sampai itu ya, mahasiswa juga bisa menganalisa usahanya ya, menguntungkan atau merugikan. Jadi nanti keluarlah satu bisnis plan ya, di tiap mata kuliah ada satu bisnis plan. Kalau sampai segitu, oh itu sangat bagus sekali ya, sehingga mahasiswa ready ya, siap untuk memulai usaha. Jadi untuk mahasiswa pendidikan biologi ini jangan cuma pengetahuan aja, tapi juga kembangkan keterampilannya ya Pak. Nah, ingat ini data Bapak ya. Jadi tahun 2024 jumlah mahasiswa di bidang ilmu pendidikan se-Indonesia itu 2.400.000 ya, 2.400.000 orang. Lalu penerimaan pegawai guru ya tahun 2024 itu sekitar 400.000. Jadi berapa yang terserap? Cuma sekitar 25% kan? 35% lagi jadi apa? Nah, jadi pengangguran ya. Nah, itu ya. Nah, mereka kenapa mereka menganggur? Karena yang pertama utamanya lowongan kerja. Yang kedua keterampilan yang kurang tadi. Oke ya. Nah, makanya kalau dia punya bekal, keterampilan ipteknya bagus, nah mungkin dia bisa membuka satu usaha di bidang biologi. Nah, yang sederhananya, contoh apa? Dia hobinya piara kucing. Oke, kita budidaya kucing, ya kan? Ya, termasuk orang yang suka piara kucing, kan? Pak. Kan punya tuh kemampuan untuk mengawinkan kucingnya. Ya. Nah, kan kayak gitu ya. Itu tekuni ya, kucing tuh seluk-beluknya sampai mana, gimana cara mengawinkannya, gimana cara menghasilkan paritas-paritas kucing yang bagus. Nah, rasanya kayak begitu ya. Walaupun tuh sederhana kan. Nah, bermula dari hobi. Nah, gitu ya. Oke, ternyata dari hobi ini bisa juga ya Pak, kita kembangkan itu menjadi sebuah kewirausahaan. Oke, selanjutnya nih Pak, kita berbicara soal strategi nih Pak. Ada nggak sih langkah-langkah dasar apa sih Pak yang Bapak punya supaya kewirausahaan Bapak itu bisa tetap berjalan dan berkembang sampai sekarang?
Yang pertama ya, Mm-mm. yang pertama mahasiswa punya kemampuan melihat peluang usaha dulu, Hmm. nggak peluang usaha, dan itu dihubungkan dengan bidang ilmunya. Contoh apa? Kayak jamur kan? Mm-mm. Nah, jadi di Bengkulu ini produksi jamur itu terbatas, ya, misalnya terbatas, baru mungkin 1 ton per hari, padahal kebutuhannya 4 ton. Mm-mm. Nah, itu peluang usaha nggak? Peluang itu. Nah, itu Mm-mm. peluang usaha, ya. Nah, yang kedua, eh, mahasiswa mulai ya mampu untuk menciptakan satu produk, ya, produk dari bidang ilmunya. Mm-mm. Oke, misalnya apa? Bidang ilmunya. Ya, libatkan aja dari masing-masing mata kuliah. Misalnya kita belajar anatomi, Mm-mm. ya, kita belajar serangga. Mm-mm. Nah, itulah Mm-mm. jadi Mm-mm. peluang bisnisnya, jadi bisnisnya, ya. Mm-mm. Sedangkan peluang, cari peluang itu, Mm-mm. ya. Kan infonya sekarang banyak. Contohnya di mana? Di media sosial bisa. Nah, ya, kalau Bapak melihat ke peluang usaha itu ke ini, ke apa? Tempat jualan online itu loh. Oh ya. Nah, kayak Mm-mm. Tokopedia, Mm-mm. Mm-mm. Shopee atau apa aja kan dijual orang, Mm-mm. Mm-mm. ya. Nah, lalu kita lihat lagi TikTok. Ya. Nah, TikTok gitu. Nah, kalau Bapak senang sekali menonton apa? Berita TV. Nah, biasanya di akhir berita tuh ada 2-3 berita tentang peluang usaha. Mm. Nah, itu apa gitu, ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, itu ya. Jadi punya kemampuan untuk menghasilkan suatu Produk atau jasa. produk, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu memberanikan diri, ya. Bisa mendeliver, ya, memasarkan produk yang kita buat. Walaupun sesederhana pun produk itu, ya. Gitu ya. Jadi bisa memberanikan diri, ya. Nah, kemudian yang keempat bisa memulai usaha itu dari kecil, ya, dari kecil, nggak usah menunggu besar dulu, Mm-mm. ya. Misalnya kita mulailah usaha dari rumah kos. Mm-mm. Nah, contohnya seperti tadi kan, Ya. kita bisa miara jamur kan di rumah kos. Kira-kira mahal nggak modalnya, ya? Nah, kan perlu modal. Nah, Mm-mm. tambah lagi kemampuan kita untuk mencari Modal. modal. Itu loh, ya. Jadi modal usaha. Contohnya apa? Untuk budidaya jamur, kita perlu modal misalnya 3 juta rupiah, ya. Mm. Modal itu digunakan untuk bahan baku, untuk raknya, ya, dan sebagainya. Nah, bisa nggak kita tanpa uang, bisa nggak kita memulai usaha? Tidak tentunya. Nah, kenapa tidak? Nah, makanya kalau kita punya banyak teman, Mm-mm. punya banyak teman, punya banyak tetangga, punya ibu kos, ya sharing lah sama ibu kos. Oh. Jadi ibu-ibu kos punya kompor. Nah, Mm-mm. itu peralatan kita ya. Pinjam ya. Pinjam boleh atau bermitra. Nah, jadi alatnya dari ibu kos. Dan nanti dia dapat sekian persen dari. Nah, kayak gitu loh ya. Jadi tidak mesti dengan uang Mm-mm. ya. Ada lagi kayak bahan baku. Kan bisa ngutang dulu. Ya enggak? Nah, asal awalnya kita punya apa namanya ya? Etika yang bagus. Oh. Ya, Mm-mm. etika apa namanya tuh? Kita punya moral yang bagus, Mm-mm. semua orang pasti suka sama kita. Nah, makanya di kewirausahaan itu lengkap ya. Bagaimana kita bisa pertama disiplin ya, Mm-mm. rajin, Mm-mm. bersikap positif Mm-mm. ya, baik hati. Nah, semua itu berkumpul menjadi satu sebagai modal kita ya. Jadi modal yang dimaksud itu apa? Berarti modal yang dimaksud itu nggak cuman berupa Tidak uang hanya uang ataupun kan, barang. yang lain tuh Mm-mm. bisa Bisa. menjadi uang. Nah, gitu maksud saya. Ya gitu. Kemudian mulai usaha juga ya di mana saja, ya. Di mana saya bisa. Ya kayak ada mahasiswa yang hobi, yang laki-laki hobi motong rambut. Mm-mm. Nah, mungkin bisa mulai usaha dengan apa? Satu modalnya kan cermin, bangku, taruh di bawah pohon, Mm-mm. gitu aja, ya. Atau dia mendatangi pelanggannya. Nah, kan nggak perlu tempat usaha, ya. Nah, beranikan diri itu.
Kemudian berikutnya ya harus memahami prinsip-prinsip bisnis, ya, Prinsip-prinsip prinsip bisnis kewirausahaan. kewirausahaan, ya. Contohnya ya di itu biasa 4 manajemen itu ya yang harus dikuasai, ya. Tapi itu bisa belajar sambil lalu, ya. Mulai dari manajemen produksi, ya, manajemen sumber daya manusia, ya. Nah, kita nggak punya ilmu, nggak punya keterampilan, tapi kan punya ide, ya, atau yang lain punya uang. Nah, bagaimana kita bisa mengelola orang-orang itu untuk bergabung di bisnis kita. Kemudian yang ketiga juga manajemen keuangan, ya. Jadi bagaimana cara mendapatkan modal, bagaimana cara mengelola utang, ya kan? Utang kan boleh sekarang di mana-mana, termasuk pinjol. Pinjol oke aja, ya. Tapi yang perlu dibekali adalah kemampuan kita membayar, Mampu mengelola. mampu, ya. Nah, sebagai contoh, kalau kita pinjam di bank, ya misalnya kita pinjam 10 juta, paling di bank tuh bunganya cuma paling tinggi 1% sebulan, ya kan? Jadi sebulan dari 12 juta, 10 juta berapa? 1%. Hanya 100.000, ya. Nah, dengan uang 10 juta, mampu nggak kita menghasilkan keuntungan 10%? Gitu. Jadi jangan takut berutang, ya, sebagai sumber keuangan, ya. Nah, terakhir baru yang harus dikasih itu manajemen pemasaran, ya. Nah, jadi tipsnya itu, ya, untuk menguasai semua, ya harus gaul, banyak bergaul, banyak berteman, ya. Jangan malu untuk nongkrong, ya, nongkrong. Kalau Bapak tuh nongkrong sambil magang sebenarnya. Ya, kita melihat bagaimana suatu bisnis, nah bisa nggak kita menerapkan demikian, ya. Tadi gitu, ya. Jadi untuk mahasiswa ya mulai dari awal, ya. Boleh dimulai dari apapun aja, apapun dulu, ya. Nah, berikutnya baru sebisa-bisanya ya dengan latar belakang iptek kita, bidang ilmu. Berarti beberapa tips yang Bapak berikan tadi, yang pertama itu harus memberanikan diri, ya Pak. Ya. Lalu juga harus bisa melihat peluang. Lalu juga bisa dengan melihat, dengan mengembangkan iptek kita. Dan tentunya juga bisa manajemen keuangan dan juga manajemen kerjasama tim yang baik. Kerjasama tim yang baik. Oke. Nah, ini Bapak contohkan ya beberapa boleh, Pak. produk yang dihasilkan, berikut ceritanya. Boleh. Pertama nih Bapak buat markisa, karena di rumah Bapak nanam markisa ini, kan markisanya asem, orang nggak suka, ya. Nah, padahal kalau kita lihat potensinya dari Medan juga banyak sekali sirup markisa, ya. Nah, kenapa kita nggak bisa bikin itu? Nah, jadilah produknya, ya. Nah, kalau nata de coco ini dari bidang ilmu apa? Dari bidang ilmu mikrobiologi atau bakteriologi, ya. Nah, dan satu ada potensi limbah air kelapa, ya. Coba berapa ton limbah air kelapa yang ada di Bengkulu sehari, ya. Dan limbahnya gratis, bisa nggak menebat gitu, ya. Nah, kemudian juga dari ilmu serangga, ya, kita bisa budidaya lebah, ya, untuk menghasilkan madu. Nah, hasilnya madu, ya. Nah, ini kebetulan ilmu Bapak ilmu penyakit tumbuhan, ya. Nah, salah satu tren, ya, tren dunia sekarang adalah pertanian organik. Nah, pertanian organik itu butuh dua. Pertama, pupuk organik, yang kedua, pestisida organik. Nah, itu peluangnya. Nah, Bapak muncul dengan ide ini, ya. Jadi bisa menghasilkan agensi hayati sebagai pengendali penyakit, ya. Nah, ini 60.000 sekilo, ya, seminggu Bapak bisa menghasilkan 200 kilo. Jadi 12 juta lumayan kan? Jadi ini udah bisa skala mahasiswa, ya. Skala mahasiswa, modalnya nggak banyak awalnya, ya. Mungkin dengan modal 1 juta rupiah udah cukup, ya. Bisa nggak? 1 juta rupiah modal menghasilkan 12 juta per minggu. Berarti hebat nggak?
Hebat, Pak. Ya, ya itu ya contoh kita mulai usaha dari Apapun. iptek kita masing-masing. Kalau awalnya apa aja, Mm-mm. ya apa saja kita bisa mulai usaha. Bapak juga sering belanja di Shopee ya. Nah, contohnya Bapak belanja itu tahu planter bag untuk tempat tanam dulu, tempat Oh, tanam. Ya, planter bag yang isinya 50 kilo tanah. Nah, Bapak beli di apa? Di Shopee, mm-mm. harganya cuma 9.000, ya. 9.000. Nah, orang banyak butuh. Bapak bisa jual 15.000. Nah, itu bidang ilmu kita enggak? Ya, Iya, bidang ilmu iya. kita, Mm-mm. tapi kita memanfaatkan jasa pemasaran. Ya. Contohnya gitu ya. Jadi dimulai apa aja, ya. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, eh, menurut Bapak seberapa penting sih etika dan juga tanggung jawab nih Pak selama Bapak menjalankan kewirausahaan ini? Ya, kalau semuanya penting ya dalam kewirausahaan, terutama yang penting itu 6 ya. Mm-mm. Yang pertama, seorang wirausaha itu harus punya visi dulu. Sih. Dia ke depannya mau jadi apa, Mm-mm. mau jadi siapa. Yang kedua, ya kepemimpinan Mm-mm. ya. Bisa nggak dia memimpin diri sendiri untuk menghasilkan atau menyelenggarakan satu usaha, ya awalnya itu. Kemudian yang ketiga, nah itu tadi apa? Inovasi, Mm. inovasi ya. Nah, jadi inovasi sangat penting ya. Inovasi, bagaimana kita mengatasi kejenuhan pasar, ya. Nah, kita timbul dengan inovasi baru. Contoh yang sederhana di Bengkulu apa? Aneka bakso ya. Orang kan udah bosan bakso biasanya. Mm-mm. Mm-mm. Lalu muncullah bakso beranak, Bakso bakso keju. tumpeng, Mm-mm. bakso keju dan sebagainya. Itu inovasi Mm-mm. dengan memanfaatkan apa? Keterampilan tadi. Keterampilan juga tren. Nah, Oh, tren orang apa? mengikuti perkembangan Oke. zaman. Nah, baru tadi ini apa? Kemampuan menanggung risiko tadi, ya. Nah, segala sesuatu kan ada risikonya. Mm. Tapi risiko bisa diatasi dengan pengetahuan dan keterampilan. Makanya di usaha kita banyak membaca, banyak mendengar, banyak melihat, lalu banyak mempraktekkannya. Ya. Lalu kelima tadi itu etikanya, ya. Jadi secara umum ya dunia bisnis ya, dunia sosial butuh orang yang beretika yang baik. Ya, nah, contoh seperti etika yang diatur. Nah, ini aja ya. Misalnya kita membuat produk ya. Kalau etikanya produk ini harus sehat ya, Mm-mm. bisa dikonsumsi orang, aman bagi konsumen. Lalu jumlahnya ya harus adil Mm-mm. ya, harus sesuai dengan nih. Kalau sini 325 mili, ya harus 325 Milih. mili ya. Jadi kita terapkanlah ya bagaimana memproduk sesuatu dengan sehat, aman, bersih, higienis dan sebagainya ya. Nah, itu yang butuh etika tadi. Mm. Kejujuran. Iya. Nah, Mm. jujur ya, jujur Mm. dalam produk, jujur dalam proses Mm. ya. Nah, cuma prosesnya apa? Nah, misalnya ada produk ini kan, dia pakai pengawet, Mm. misalnya pakai pengawet kimia, tapi nggak dicantumkan di sini. Mm. Nah, atau dia bilang ini organik, padahal dia pakai kimia. Pengawet. Nah, itu ya satu kejujurannya etika dalam bisnis ya. Jadi etika kita perlukan di semua sistem manajemen dalam satu bisnis ya. Mulai etika berproduksi, etika mengelola karyawannya, etika dalam keuangan, etika dalam pemasaran. Nah, semuanya penting etika itu. Ya. Oke. Nah, yang terakhir nih Pak, apa pesan Bapak untuk mahasiswa pendidikan biologi agar berani berinovasi dan juga menciptakan peluang pada masa depan nih Pak? Ya,
pertama ya mahasiswa kita harus rajin baca dulu, ya. Jangan hanya nonton apa? TikTok, scroll TikTok. Banyak nonton TikToknya ke arah yang tidak benar ya. Nah, kalau bisa banyaklah ya nonton TikTok atau apa namanya ya, posting-postingan yang berhubungan dengan ilmu kita, ya. Yang kedua, kalau bisa ya banyak membaca bisnis-bisnis sukses dari bidang biologi, ya, bisnisnya apa saja, bagaimana kita mulai bisnis, ya. Kemudian ketiga itu harus mulai ya keberanian untuk menciptakan suatu produk dari bidang ilmunya, baik produk barang atau jasa tadi, ya. Nah, Bapak ingat dulu ya, waktu S1 kita kan ada praktikum biologi. Nah, tiap mahasiswa kan suruh tuh bawa kodok, cacing. Iya. Nah, bagi Bapak itu peluang. Nah, Bapak yang cari kodoknya, cari cacingnya, lalu kita jual. Gitu ya. Motivasi Bapak dulu ya, hanya supaya dapat uang yang cukup untuk kehidupan kita. Nah, itu aja motivasinya. Nah, tapi peluang itu banyak datang, banyak di depan kita. Ya, selalu ada peluang. Ya. Jadi kalau bisa, setiap menemukan sesuatu, jadikan sebagai peluang usaha. Setiap ketemu dengan seseorang, jadikan dia pelanggan atau konsumen kita. Nah, gitulah ya. Nah, sebagai contoh, kita jalan pagi nih kan, ke pantai itu. Kepinjak tai sapi. Nah, biasanya kita marah tuh kan. Nah, sebenarnya jangan marah. Kalau tai sapinya banyak kan tinggal kumpul aja. Jadi sekarang pupuk mungkin 10.000 ya. Nah, ya. Jadi menemukan apa sesuatu, ya, ketemu sesuatu, nah, pikirkan, bisa nggak sesuatu itu bisa menjadi sebuah usaha, peluang usaha. usaha. Ketemu seseorang, bisa nggak dia menjadi sebuah pelanggan, seorang pelanggan, ya. Itu mestinya begitu, ya. Jadi rajin-rajin aja melihat kekurangan seseorang, nah kita datang dengan menyelesaikan masalah mereka. Kita datang dengan produk atau jasa tadi. Itu ya. Berarti untuk pesan kepada teman-teman Sobat Bio ini, terus-teruslah melihat ini ya Pak, peluang usaha, dan kalau bisa ya segera wujudkan, ya, segera wujudkan, ya. Jangan takut mencoba. Ya, jangan takut, ya. Dengan memanfaatkan 4 aspek tadi ya. Aspek tadi. Oke. Ternyata pengalaman-pengalaman yang sangat menarik nih dari Bapak, dan tentunya juga tips and trick juga yang sangat-sangat bagus nih Sobat Bio. Namun Pak, sebelum itu kami juga di pendidikan biologi ini ada sebuah kewirausahaan nih Pak, yaitu ada sayur hidroponik dan juga perkembangbiakan jamur. Yang mana kewirausahaan kami ini Pak, itu dikelola langsung oleh mahasiswa pendidikan biologi. Jadi nih buat sobat-sobat bio ataupun teman-teman lainnya yang penasaran ataupun yang kepo nih sama produk dari pendidikan biologi, boleh dong di chat nomor yang sudah kami tentukan di bawah untuk mencoba sebuah produk dari pendidikan biologi. Boleh dong untuk Bapak kalau mau promosi, kalau mau beli produknya ini kemana gitu Pak? Kebetulan saya dari proteksi tanaman ya. Jadi biasanya produk-produk saya itu banyak berhubungan utamanya dengan mikroba, ya. Nah, jadi beberapa produk yang saya hasilkan, nih sebagai contoh ada Agensia Hayati Trichoderma, ya. Ini untuk pengendali penyakit, ya, penyakit terutama penyakit tertular tanah, soilborne, seperti untuk cabai, terong, tomat, ya, masuk karet, ya, tanaman karet atau tanaman kelapa sawit, ya. Jadi kebutuhannya banyak, permintaannya banyak, ya. Nah, saat ini Bapak baru mampu produksinya 200 kilo per minggu. Ya, jadi
pendapatannya 12 juta ya. Nah, ada lagi produk lain, ada bakteri Business Fluorescent, itu juga agensi pengendali penyakit ya. Jadi kita produk tiap minggu itu 200 liter ya. Itu kira-kira pendapatannya hanya 5 juta seminggu ya, seminggu. Kemudian untuk ini nata de coco. Nah, ini kita beberapa produk yang kita jual. Pertama, nata de coco-nya sendiri ini 100 pack per hari ya. Jadi kalau ini dijual 5.000, berarti sehari berapa ya? 500.000 ya. Nah, ini 500.000 per hari. Kemudian kita juga menyediakan bibitnya, starter Acetobacter-Sillinum ya. Kemudian beberapa bahan lain ya, seperti ZA food grade ya, food grade dan cuka ya. Nah, kemudian juga kita menjual pelatihannya ya. Jadi pelatihannya per orang itu 700.000 rupiah. Nah, itu jasa yang kita jual dari mikrobiologi ya. Nah, kemudian ini dari tanaman ya, ada sirup markisa ya, sirup markisa. Nah, ini latar belakangnya karena suka melihat tanaman markisanya. Jadi kita tanam di rumah. Begitu berbuah, rupanya tidak termanfaatkan. Nah, ini berkaca dari banyaknya sirup markisa yang datang dari Medan. Nah, kita bisa menirunya. Ya asli sini. Nah, Bapak juga ada produk sirup jahe merah, ada ya. Nah, dibuat dari jahe merah, oke, dengan gula aren. Nah, ada lagi jahe instan, ya. Nah, itu rata-rata 500 botol per minggu. Ya, jadi 500 kali 25.000, ya dapatlah 12,5 juta per minggu ya. Coba bayangkan tuh mahasiswa, bisa nggak gitu? Ya, oh ya, Bapak ada lagi usaha jamur ya. Usaha jamur itu perharinya panennya 100 kilo. Jadi 2 juta lah per hari. Kalau backlognya kita bisa menjual 5.000 backlog per minggu. Jadi kalau dikali 4.000 dapat lagi 20 juta. Nah, kira-kira itulah potensi dari bidang ilmu biologi ya. Besar sekali kan? Karena semua kehidupan ya, Bapak rasa semua kehidupan di bumi, dunia ini, itu tidak terlepas dari makhluk biologi ya, mulai dari pangan, obat-obatan, apalagi untuk rumah ya, rumah dari kayu ya, tuh contohnya tuh ya, nah dan kehidupan lainnya ya, jadi tak lepas. Jadi biologi mempunyai apa? Peluang ya, peluang atau potensi yang besar sekali dalam kehidupan ya. Nah, Bapak menghimbau ke mahasiswa biologi pendidikan jangan hanya kuat di ilmu pendidikan ya, kalau bisa ya kuat di keterampilan bidang ilmunya ya. Nah, kalau bisa one lecture ya, satu mata kuliah bisa menghasilkan satu produk, barang atau jasa. Nah, kalau lebih bagus lagi, one student, one business. Bisa nggak? Ya, itu tantangannya gitu. Oke, untuk para mahasiswa kita harapkan begitu. Kayaknya itu ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak ya Bapak. Oke, selanjutnya nih Pak, kita bakal masuk ke sesi yang udah ditunggu-tunggu nih sama Sobat Bio. Jadi Bapak, kami sudah mengumpulkan 2 pertanyaan dari Sobat Bio. Yang pertama itu pertanyaannya, bagaimana sih cara membagi waktu antara kuliah dan menjalankan bisnis ataupun kewirausahaan agar keduanya itu tetap berjalan dengan lancar, Pak? Oleh Bapak. Oke, saya kira untuk mahasiswa ya, mahasiswa harus pintar ya manajemen waktunya ya. Jadi untuk wirausaha barangkali kita memanfaatkan sisa waktu kita yang tersisa dari perkuliahan atau praktikum ya. Bapak kira yang paling cocok adalah waktu wirausahanya sebelum jam 8 atau setelah jam 6 sore kan gitu ya. Nah, kemudian yang itu ya
Kedua, eh, bisnis itu tidak mesti kita yang melakukan, ya. Tapi kita bisa berperan sebagai manajer. Nah, kita bisa merekrut ya, merekrut tenaga kerja, merekrut tenaga pemasaran, ya. Nah, dengan berbagai sistem, ya, baik sistem ada sistem upah, sistem bagi hasil, ya, atau sistem apa mitra. Nah, itu ya. Jadi mungkin kayak eh, kalian ya produksi sirup ini malam hari, Mm-mm. ya. Nah, kita bisa taruh di toko kan, Mm-mm. di toko aja, ya. Mungkin waktu kita store-nya itu tadi sebelum jam 8 pagi tadi kita buatnya di antara waktu itu. Saya kira gitu ya. Jadi bisa di luar waktu. Yang kedua apa tadi? Gunakan tenaga kerja. Ya, jangan kita sendiri semuanya. Nah, kalau bisa begitu ya. Bisa berbagi hasil kan? Nah, kalau gitu kalian udah menciptakan lapangan kerja tuh kan? Mm-mm. Gitu. Sekecil apapun usahanya. Ya, nah contoh jamur tadi, ya kan? Nah, kita bisa merekrut tenaga kerja asal kita udah tahu hitungan-hitungannya, ya. Jadi makanya kemampuan apa? Menganalisa suatu usaha itu harus dimiliki oleh seorang wirausahawan, ya. Jadi berapa modalnya, ya? Modalnya itu minimal 3 ya. Yang pertama modal bahan, Mm-mm. yang kedua apa? Sarana prasarana atau itu, yang ketiga adalah tenaga Tenaga. kerja, ya. Kalau perlu keempat ditambah dengan ini tempat, ya. Nah, sewa tempat atau apa, nah, itu modalnya, ya. Jadi kalau kita kerja sendiri harus hitung itu, ya. Jadi seperti kita menghasilkan sawi ini, bisa nggak ngitungnya berapa modalnya per kilo, udah dihitung. Nah, ya. Hmm. Jadi kalau di kewirausahaan kami biasa juga mengajarkan bagaimana membuat suatu bisnis plan. Nah, dalam bisnis plan itu salah satu adalah analisa usaha. Nah, sebagai contoh untuk backlog ya. Mm. Nah, Bapak udah hitung itu ya, untuk bahan baku, tenaga kerja, sewa listriknya, sewa tempatnya. Untuk satu backlog itu modalnya 2.200. Mm-mm. Nah, gitu loh. Jadi berapa kita jual? Mm. Nah, ya, mungkin dalam bisnis keuntungan itu sekitar 40%. Mm-mm. Ya, 40% dari 2.200 berapa? Ya, kira-kira 880 ya. Nah, jadi minimal kita bisa jual 3.000, 3.100 lah. Nah, itu kita udah untung 40% dari modal. Nah, gitu hitungnya ya. Nah, jadi kalau itu ya bersamalah teman ya. Makanya rekrut teman dari ekonomi untuk membantu. Nah, gitu loh. Jadi tim Mm-mm. ya. Jangan takut ya. Oke, selanjutnya nih Pak, untuk pertanyaan kedua, gimana sih cara Bapak mengatasi kegagalan di awal usaha agar kita tuh tetap termotivasi untuk melakukan kewirausahaan yang baru atau usaha yang baru nih? Oke ya. Alhamdulillah ya, selama Bapak usaha nggak pernah gagal. Jadi kalau produknya gagal, Bapak masih bisa jual, ya. Nah, contoh Bapak nanam sayuran, sayurannya berlubang, ya. Nah, Bapak masih bisa jual itu. Tahu kenapa? Dari ilmu kita, orang kan suka pertanian organik kan. Mm, Kalau berlubang itu artinya apa? Itu bagus. ciri tanpa pestisida. Iya, Nah, bagus. itu loh, ya. Nah, jangan kita anggap itu gagal, ya. Tapi bisa menjadi satu produk yang malah nilai jualnya lebih tinggi dari produk yang bagus. Gitu, ya. Kemudian yang kedua, nah ini dulu pernah kasus pertama, Bapak belum memiliki apa ya, kulkas yang cukup. Mm, Ini kan terbatas ini, umurnya terbatas. mm, mm. Harus masuk kulkas, ya. Ya banyak basi, ya. Nah, untuk itu ya tambahlah siasat kita apa. Nah, kembali ke ilmu kita,
kita lakukan pasteurisasi. Jadi sekarang Bapak bisa buat Nata de Coco yang awet 6 bulan. Dengan ilmu pasteurisasi itu loh ya. Jadi semua ya kegagalan itu ada solusinya ya. Nah, kalau bisa kita belajar dari kegagalan lalu perbaiki apa yang kurang dari itu ya. Nah, gitu. Nah, pernah satu kali juga dapat karyawan yang nggak jujur. Nah, ya itu payah tuh. Oke, jujur jadi produk kita habis tapi uangnya nggak cukup kembalinya. Nah, kita ya masuk kita ke manajemen sumber daya manusia. Bagaimana kita bisa merekrut tenaga kerja yang jujur, rajin, disiplin, dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Ya. Jadi Bapak mulai dulu ya dari kecil. Ya, kalau Bapak ingat dulu waktu tahun 2000 berapa ya? Tahun 2000 deh ya. Bapak mulai bisnis ini di kampus. Itu mulai dengan Rp300.000. Tapi dari Rp300.000 Bapak bisa memperoleh 5 juta per minggu. Nah, itu. Ya, tapi keuntungannya itu tidak dibelanjakan. Ya, hanya sebagian kecil yang kita belanjakan, sebagian besar kita investasi untuk membesarkan usaha kita. Nah, itu juga bagian dari kewirausahaan kan. Nah, kewirausahaan dalam bisnis ya. Jangan menghabiskan semua keuntungan ya. Jadi kalau boleh separuh ya. Separuh digunakan, separuh untuk membesarkan bisnisnya. Jadi kita bisa punya peralatan apa dan sebagainya ya. Itu caranya membesarkan bisnis tanpa utang. Ya gitu ya. Oke, berarti tips dari Bapak ini jangan menganggap sebuah kegagalan itu adalah kegagalan, tapi dijadikan untuk sebuah pelajaran. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Terima kasih Bapak sudah menjawab 2 pertanyaan dari Sobat Bio. Tak terasa nih teman-teman, kita sudah berada di penghujung obrolan kali ini Bapak. Oke. Untuk Sobat Bio, dimanapun kalian berada, semoga obrolan kita hari ini menjadi wadah yang inspiratif, menambah wawasan, dan juga tentunya menambah pengalaman yang seru nih. Oke. Terima kasih juga kepada Bapak karena sudah hadir dan juga sudah berbagi pengalaman, wawasan di program kali ini Bapak. Mungkin itu saja untuk obrolan kita pada kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap inspiratif, dan jangan berhenti belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.